Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan penelitian kepustakaan atau literatur review. Eh, Penelitian kepustakaan atau literatur review berkaitan dengan evaluasi metode pendekatan dan temuan penelitian terdahulu, kemudian memetakan konsep dan tema penelitian terdahulu, tidak hanya konsep dan tema, tetapi juga dalam pemetaan yang dilakukan dalam proses penelitian kepustakaan itu, yaitu terkait dengan isu-isu yang menjadi objek atau yang menjadi fokus penelitian terdahulu. Tentu hal lainnya juga adalah terkait dengan jejaring autor, citasi, dan kontribusi lembaga-lembaga penelitian yang terkait dengan penelitian terdahulu pada suatu tema atau suatu konsep yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh kita masing-masing dalam penelitian kepustakaan. Selanjutnya, penelitian kepustakaan itu berkaitan dengan analisis kritis. Analisis kritis terhadap metode, pendekatan, dan temuan penelitian terdahulu. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan analisis kritis itu yaitu peneliti kepustakaan itu harus cermat ya, mengkaji, mendalami, memilah, menjelaskan metode pendekatan apa yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Dalam konteks ini juga seorang peneliti kepustakaan harus bisa menjelaskan apa kelebihan dan kekuatan, ya, keunggulan dari metode dan pendekatan yang diterapkan oleh penelitian terdahulu dalam suatu topik. Nah, hal lain dalam analisis kritis ini adalah temuan penelitian terdahulu itu harus dijelaskan secara mendalam, dielaborasikan, didiskusikan, sehingga pada akhirnya seorang peneliti kepustakaan mampu merumuskan satu argumentasi atau uraian-uraian teoritis ya, konseptual yang mengacu pada temuan penelitian terdahulu. Nah, sahabat semuanya, hal lain setelah analisis kritis itu adalah proses sintesis. Ini tidak terlepas dari analisis kritis yang dijelaskan oleh saya tadi. Jadi setelah peneliti terdahulu, peneliti kepustakaan itu mengkaji secara kritis terhadap metode pendekatan dan temuan penelitian terdahulu, tentu seorang peneliti kepustakaan harus mampu merumuskan argumentasi-argumentasi yang robust, yang kokoh, yang solid ya. Solid dalam hal ini adalah argumentasi yang memiliki landasan yang kuat. Tentu landasannya adalah berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu itu. Di uraian dari semua penelitian terdahulu yang dijelaskan itu, kemudian seorang peneliti perpustakaan bisa membuat satu argumentasi yang memperkuat ya temuan-temuan sebelumnya. Tahapan berikutnya adalah peneliti kepustakaan harus mampu memformulasikan temuan-temuan baru atau setidaknya memformulasikan konsep pengembangan dari temuan penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Jadi penelitian kepustakaan itu pada akhirnya harus mampu menunjukkan apa temuannya. Temuan itu bisa temuan baru sama sekali yang tentunya juga berdasarkan uraian-uraian yang mengacu pada temuan penelitian terdahulu, atau setidaknya seorang peneliti kepustakaan itu
mampu membuat satu konsep yang itu hasil dari pengembangan penelitian terdahulu. Nah, dari uraian itu, penelitian kepustakaan tentu sama dengan penelitian-penelitian yang lain, misalnya riset penelitian yang berbasis data-data lapangan. Hal yang tidak boleh tidak dalam penelitian kepustakaan itu harus ada kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Tentu dalam penelitian kepustakaan itu setelah dilakukan evaluasi, mapping, analisis kritis, kemudian ada proses sintesis yang tadi saya jelaskan adalah peneliti kepustakaan mampu membuat argumentasi, lalu ada temuan penelitian baru atau pengembangan konsep sebelumnya, itu dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, atau setidaknya kontribusi terhadap pengembangan penelitian dalam bidang yang sedang kita kaji melalui penelitian kepustakaan. Itu sahabat semuanya. Berikutnya pendekatan penelitian kepustakaan. Dalam banyak referensi, pendekatan penelitian kepustakaan itu setidaknya ada 3 jenis ya, ada 3 pendekatan ya. Yang pertama SLR atau Systematic Literature Review. Kemudian ada Bibliometric Analysis, lalu ada Meta-Analisis, dan terakhir ada Content Analysis atau analisis konten. Nah, pertanyaannya, apa sih perbedaan antara 4 pendekatan penelitian kepustakaan ini? Secara singkat, saya sampaikan berdasarkan referensi yang saya baca, perbedaan antara 4 pendekatan ini adalah terkait dengan ruang lingkup ya, atau jenis penelitian yang terkait dengan pendekatan masing-masing, pendekatan yang saya jelaskan ini. Systematic Literature Review merupakan bagian dari jenis penelitian kualitatif. Paradigmanya adalah kualitatif. Sementara Bibliometric Analysis bagian dari jenis penelitian kuantitatif, karena dalam analisis kepustakaannya, dalam bibliometric analysis lebih banyak bicara terkait dengan angka-angka, korelasi antara satu konsep dengan konsep yang lain, antara autor satu dengan autor yang lain, yang itu sangat terukur secara kuantitatif. Kemudian meta-analisis, ini juga bagian dari penelitian kuantitatif. Hanya saja pada pendekatan meta-analisis itu fokus pada mapping author, mapping konsep atau isu dan lainnya, yang itu didasari dengan pendekatan kuantitatif yang terukur secara kuantitatif. Kemudian pendekatan konten analisis atau analisis konten itu beberapa literatur menjelaskan bahwa analisis konten itu bagian dari penelitian kuantitatif, dan juga ada yang mengatakan bagian dari penelitian kualitatif. Saya melihat atau membaca beberapa artikel, memang dalam metode analisis konten itu ada artikel yang terkait dengan analisis konten kuantitatif, ada juga beberapa artikel itu analisis konten kualitatif. Artinya saya menyimpulkan konten analisis itu berkaitan dengan atau bagian dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan beberapa paper yang saya baca, konten analisis itu juga bagian dari mixed methods atau pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif.
Pada prinsipnya, keempat pendekatan review paper atau penelitian kepustakaan ini sama-sama berkaitan dengan upaya dalam penelitian yang fokus mengkaji riset-riset terdahulu yang terkait dengan topik-topik tertentu. Ya, hanya saja dalam proses atau analisis data masing-masing pendekatan ini sedikit berbeda karena perbedaan jenis penelitian yang berkaitan dengan empat pendekatan ini. Baik sahabat semuanya, selanjutnya adalah tahapan penulisan review paper. Review paper tentu melalui tahapan-tahapan yang mestinya harus kita lalui, yang diharapkan tahapan-tahapan yang dilalui itu menghasilkan satu laporan atau satu artikel ilmiah yang benar-benar menggambarkan standar artikel yang baik gitu. Nah, tahapan penulisan review paper atau penelitian kepustakaan itu yang pertama, ini sahabat semuanya, menentukan bidang atau topik penelitian. Ini adalah hal yang paling penting ditentukan oleh seorang peneliti kepustakaan. Apa bidang dan topik penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian kepustakaan itu. Kemudian menentukan permasalahan atau pertanyaan penelitian. Ini penting dilakukan karena permasalahan dan pertanyaan penelitian ini yang menentukan fokus dan objek penelitian yang pada akhirnya menentukan tahapan-tahapan berikutnya. Selanjutnya adalah menentukan desain atau prosedur penelitian. Sahabat semuanya, dalam penelitian kepustakaan itu tentu ada standar, ada protokol riset yang harus diperhatikan, yang itu sudah menjadi kesepakatan umum antara peneliti kepustakaan begitu. Salah satunya adalah protokol penelitian kepustakaan itu Prisma. Nanti saya jelaskan pada sesi selanjutnya. Kemudian menentukan sumber data atau referensi penelitian. Ini penting dalam penelitian kepustakaan. Referensi itu harus jelas sumbernya gitu. Atau artikel yang dianalisis nanti harus jelas sumber yang akan menjadi acuan dalam penelitian kepustakaan. Bisa multi sumber, bisa salah satu sumber, itu tidak jadi soal. Bisa mungkin sahabat semuanya ingin menggunakan referensi dari database Scopus atau Web of Science atau kedua-duanya, itu tidak menjadi soal. Kemudian mencari dan memilih artikel yang direview. Ini artinya seorang peneliti kepustakaan harus mencari atau browsing dan menentukan artikel yang akan direview. Gitu. Tentu dari sumber yang jelas seperti pada tahap sebelumnya yang saya jelaskan itu. Kemudian review dan analisis data. Review dan analisis data. Dan selanjutnya adalah penyajian dan pembahasan data. Lalu pada tahap akhir, seorang peneliti kepustakaan harus mampu melakukan formulasi temuan sesuai dengan RQ, research question yang diajukan pada tahap kedua seperti yang saya jelaskan tadi pada tahap ini. Jadi sahabat semuanya, inilah standar minimal tahapan penelitian kepustakaan atau penulisan review paper. Jadi tahapan-tahapan ini nanti harus dilalui oleh seorang peneliti kepustakaan
Dan tahapan ini nanti akan dijelaskan lebih detail, lebih jelas pada salah satu bagian paper, yaitu riset methods atau metode penelitian. Baik sahabat semuanya, berikutnya adalah struktur penelitian kepustakaan. Tentu mulai dari penentuan judul. Nah, kalau masalah judul ini disesuaikan dengan konten artikel yang sudah disusun gitu. Artinya judul itu bisa ditentukan setelah artikel itu jadi. Hanya saja strukturnya seperti ini sahabat semuanya. Mulai dari judul atau bagian pertamanya adalah judul, kemudian ada abstrak, ada introduction atau pendahuluan, ada literatur review atau kajian pustaka, lalu ada methods, lalu ada result, hasil, lalu diskusi hasil, dan selanjutnya adalah conclusion dan recommendation. Ini struktur utama dalam penelitian kepustakaan. Bagian akhir setelah kesimpulan dan rekomendasi itu adalah daftar pustaka atau list referensi yang diacu dalam penelitian kepustakaan. Sahabat semuanya, saya coba menjelaskan satu persatu struktur penelitian kepustakaan yang saya jelaskan tadi. Saya coba memulainya dari introduction. Judul dan abstrak saya skip dulu, nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya terkait dengan penjelasan template atau format artikel review paper. Sahabat semuanya, introduction itu harus menjelaskan beberapa poin yang saya jelaskan ini. Yang pertama, menjelaskan secara singkat tentang topik atau bidang penelitian. Ya, barangkali satu paragraf menjelaskan topik atau bidang penelitian, semacam pengantar atau prolog. Lalu menjelaskan masalah penelitian dalam topik yang direview. Ini tentu mengacu pada temuan-temuan penelitian terdahulu, karena ini introduction atau pendahuluan, minimal peneliti kepustakaan dalam mengungkap atau menjelaskan masalah penelitian ini mengacu pada 5 atau 7 penelitian terdahulu, 7 temuan penelitian terdahulu. Kemudian menjelaskan secara singkat tentang novelty atau kebaruan penelitian berdasarkan ulasan pada bagian sebelumnya terkait dengan masalah penelitian yang mengacu pada penelitian terdahulu, maka peneliti kepustakaan bisa merumuskan apa sih kebaruan atau novelty yang akan dikaji secara mendalam dalam review paper atau penelitian kepustakaan yang hendak dilakukan. Kemudian menjelaskan kontribusi penelitian dalam topik yang direview. Nah, ini penting sekali dan ini biasanya akan menjadi perhatian editor jurnal internasional bereputasi, termasuk juga editor jurnal nasional. Kemudian yang terakhir menjelaskan metode apa yang hendak digunakan. Nah, ini penting sekali. Sahabat semuanya, di bagian pendahuluan minimal menjelaskan beberapa poin ini. Begitu. Selanjutnya pada bagian literatur review itu menjelaskan serta mendiskusikan temuan penelitian terdahulu. Ini elaborasi antar temuan-temuan penelitian yang kita kutip, kita diskusikan, kita buat argumentasi yang sangat komprehensif dan saling terkait. Itu secara teknisnya akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Kemudian merumuskan kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu. Nah, ini penting. Apa sih kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu? Ini penting kita tampilkan, kita uraikan pada literatur review.
Nah, dari situ kita menjelaskan secara jelas, secara mendalam terkait dengan celah penelitian atau riset gap-nya. Apa sih hal yang belum dijelaskan secara mendalam oleh penelitian terdahulu. Ini sebenarnya kelanjutan dari penjelasan novelty atau kebaruan yang dijelaskan pada bagian pendahuluan yang tadi saya jelaskan. Kemudian bagian akhir adalah menyusun argumentasi fokus kajian untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu. Ini satu paragraf ya. Teman-teman harus membuat satu argumentasi yang jelas. Apa sih fokus kajian dalam penelitian yang dilakukan ini? Tentu mengacu pada penjelasan sebelumnya, terutama mengacu pada riset gap-nya atau novelty-nya. Berikutnya adalah metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, ini menjelaskan metode apa yang hendak digunakan, apakah SLR atau Systematic Literature Review, atau meta-analisis, atau bibliometric analysis, atau content analysis. Ini harus jelas, harus pilih salah satunya. Gitu. Tidak boleh kita memilih dua diantaranya, gitu ya, atau tiga diantaranya. Sekali lagi harus memilih salah satu pendekatan yang hendak diterapkan pada penelitian sahabat semuanya. Kemudian menjelaskan tahapan penelitian atau prosedur penelitian. Ini menggunakan konsep Prisma. Nanti akan dalam konsep Prisma itu ada diagram alur penelitian yang sangat detail, sistematis, dan jelas. Nanti akan saya jelaskan pada materi berikutnya ini. Kemudian menjelaskan tahapan analisis data dengan software review paper. Nah, ini tahapan analisis data harus dijelaskan secara baik dan juga harus menggunakan salah satu atau dua software review paper yang mendukung dalam penelitian kepustakaan. Kenapa harus software? Karena di era sekarang ini, sahabat semuanya, penelitian itu harus ada inovasi penerapan teknologi dalam penelitian yang itu bagian dari inovasi penelitian. Itu penting karena dengan software itu akan membantu sahabat semuanya mendapatkan data dan memvisualisasikan data, lalu pada akhirnya hasil penelitian sahabat semuanya akan jauh lebih baik dibandingkan kita tanpa menggunakan software. Selanjutnya sahabat semuanya, ini adalah sekilas prosedur penelitian yang tadi saya sampaikan standar Prisma, tapi ini sudah saya rangkum secara ringkas ya. Saya ringkas dengan memperhatikan ya prosedur penelitian kepustakaan yang tentunya memenuhi standar ilmiah gitu. Ini tahapan pertama adalah tahapan pencarian artikel. Ini kita menentukan database artikelnya, itu database Scopus, lalu kita memasukkan kata kunci Islamic Bank Governance, lalu nanti terdapat jumlah artikel berapa yang muncul, misalnya ada 866 artikel. Lalu kita melakukan seleksi terhadap artikel tersebut, tentu seleksinya tergantung sahabat semuanya, apakah seleksi yang terkait dengan tahun publikasi atau jenis dokumen dan seterusnya. Terkait dengan hal itu saya akan menjelaskan pada materi berikutnya, yaitu cara mencari referensi pada database Scopus, termasuk cara seleksi artikel pada database Scopus. Tahapan berikutnya adalah tahap pemilihan artikel. Ini pemilihan unit analisis. Apa sih unit analisis yang hendak direview pada artikel yang pada penelitian yang hendak kita lakukan. Kemudian ada klarifikasi artikel berdasarkan kriteria relevansi dan kemudahan akses dan pengkodingan.
Ini dasarnya adalah relevansi dan kemudahan akses serta pengkodingan teks. Ini penting sekali karena uh, penelitian kepustakaan menggunakan software itu harus terbaca dengan baik, teks-teks yang hendak dianalisis. Kemudian ada evaluasi dan pengecekan konten artikel secara satu persatu. Tentu ini dibantu dengan aplikasi manajemen referensi, bisa Mendeley, Zotero, dan aplikasi lainnya. Kemudian manajemen artikel, ini menelusuri sumber artikel dari homepage jurnal masing-masing untuk memastikan apakah benar artikel itu terpublikasikan pada jurnal. Kemudian download sekian artikel yang sudah dipilih sebagai unit analisis. Lalu kemudian ada manajemen artikel pada folder di komputer masing-masing. Lalu artikel itu dikelola pada aplikasi Mendeley atau aplikasi lain. Silakan sahabat semuanya bisa memilih dan menentukan aplikasi apa yang hendak digunakan dalam manajemen referensi. Tahapan terakhir adalah tahapan analisis konten artikel. Ini karena analisis konten, maka saya uraikan apa tahapannya dan bagaimana prosedurnya. Ini ya. Analisis konten dengan force viewer, mapping konsep, topik, dan authors. Kemudian saya terapkan NVivo 12 Plus untuk pengkodingan teks berdasarkan konsep dan topik yang sudah didapatkan melalui aplikasi force viewer. Kemudian saya terapkan juga aplikasi WordStat, pengelompokan isu studi Islamic Bank Government untuk mengelompokkan isu-isu penelitian terdahulu dalam bidang yang hendak kita kaji atau yang sedang kita kaji. Ini sahabat semuanya, prosedur penelitian ini sangat kondisional, artinya bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan penelitian, sesuai dengan aplikasi yang hendak kita terapkan, termasuk juga sesuai dengan database apa yang kita pilih. Secara detail juga akan saya jelaskan pada materi berikutnya tentang format artikel. Selanjutnya, sahabat semuanya, adalah hasil penelitian. Ini menyajikan hasil review berupa data visual yang diperoleh dari software analisis data, kemudian mendeskripsikan atau menarasikan hasil review itu, lalu merumuskan temuan-temuan penting dari hasil review, kemudian yang terpenting adalah merumuskan temuan berupa sintesis dari hasil review. Jadi pengulasan mendalam terhadap temuan-temuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Lalu bagian berikutnya sahabat semuanya adalah diskusi hasil. Nah, diskusi hasil ini mengelaborasikan hasil review dengan temuan penelitian terdahulu. Jadi temuan-temuan yang kita rumuskan itu kita diskusikan dengan temuan penelitian yang kita uraikan pada bagian literatur review, kita diskusikan. Kemudian merumuskan konsep atau temuan utama berdasarkan temuan-temuan dari hasil review. Jadi kita harus merumuskan satu konsep atau argumentasi sebagai bagian dari temuan utama dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya menjelaskan kontribusi konsep atau temuan yang dirumuskan dari hasil review terhadap pengembangan dan praktik ilmu dalam bidang penelitian yang kita review. Nah, kita harus jelaskan dari temuan kita itu lalu apa kontribusinya terhadap praktik ilmu dalam bidang penelitian yang kita review, termasuk kontribusinya terhadap pengembangan ilmu. Jadi ini penting sahabat semuanya untuk dijelaskan pada diskusi hasil. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ini menjelaskan secara singkat jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Ini argumentasi yang menggambarkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian yang kita lakukan. Kemudian menjelaskan secara singkat kontribusi penelitian berdasarkan temuan dari hasil review. Jadi kita kembali
kembali menjelaskan secara singkat apa sih kontribusinya. Kemudian menjelaskan keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Jadi sahabat semuanya, untuk kesimpulan itu harus jelas apa temuan-temuan pentingnya, dan itu harus menggambarkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, lalu apa kontribusi penelitian, lalu apa keterbatasan dan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Sahabat semuanya, terdapat banyak ya software untuk membantu penelitian kepustakaan atau review paper. Di antaranya adalah FOSViewer, SciSpace, kemudian ada NVivo 12 Plus, ada WordStat. Insya Allah saya akan menjelaskan secara teknis penggunaan 4 software ini pada sesi berikutnya, termasuk FOSViewer dan 3 software lainnya. Baik sahabat semuanya, ini yang bisa saya jelaskan pada materi yang terkait dengan penelitian kepustakaan. Terima kasih sahabat semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.